Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, hari yang Engkau telah jadikan. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang selalu baru setiap hari buat kami. Sehingga di hari yang indah ini kami tetap mendapatkan kesempatan beribadah bersama-sama di rumah masing-masing bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Kami membuka hati supaya kami bisa menerima pesan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini judul tema khotbah saya adalah di mana hartamu, di situ hatimu. Dan khususnya hari ini kita berbicara mengenai harta secara spesifik tentang keuangan. Karena harta bisa berbagai macam. Tapi khusus hari ini saya berbicara mengenai keuangan. Saya tahu situasi masih belum menentu dengan semua berita-berita bahwa banyak perusahaan yang besar-besar yang sedang gulung tikar, sedang tutup, bangkrut. Sehingga hal-hal yang benar-benar menakutkan itu mungkin juga mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mendengar dan belajar beberapa firman Tuhan yang Tuhan berikan mengenai keuangan. Saya mau membagikan tulisan dari seseorang di majalah Forbes. Jadi orang yang menulis di Forbes kebanyakan adalah orang yang mengerti bisnis. Dan orang ini bernama Grant Dick. Dia adalah co-founder dari beberapa perusahaan manajemen yang memberikan advice, nasihat kepada para atlet dan selebriti. Dan salah satu profesinya ia adalah dan pernah menjadi stockbroker dari Wall Street. Nah, dia katakan begini. Dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu sebetulnya ada 2000 sumber referensi yang memberikan nasihat yang baik, yang handal, baik bagi orang yang religius atau tidak. Ini quote-nya dari dia. Jadi dia bilang Alkitab itu berisi nasihat-nasihat yang diperlukan. Baik engkau orang yang beragama atau enggak. Ini ditulis oleh seorang bisnismen. Orang yang berkecimpung di dunia bisnis di Wall Street, di New York, di Amerika. Oleh sebab itu saya percaya bahwa apa yang dikatakan dia, itu saya setuju. Karena memang firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau ada orang yang mengutip bahwa sumber nasihat yang handal itu dari firman Tuhan, maka hari ini saya juga memberikan paling enggak beberapa poin yang saya percayai juga kita bagikan bersama-sama supaya kita bisa belajar apa sih yang Tuhan katakan tentang keuangan. Nah, budaya yang sekarang ini dibangun atas kepercayaan bahwa kebahagiaan adalah kalau mempunyai banyak harta. Atau rasa aman adalah kalau engkau punya banyak simpanan. Jadi hanya bisa bahagia dan merasa aman kalau uangnya banyak. Itu adalah budaya kepercayaan yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata yang berlawanan, karena kebahagiaan bukan ditentukan oleh berapa banyak harta yang engkau miliki. Tapi beberapa hal yang saya ingin bagikan adalah firman Tuhan yang menjadi justru harta. Firman Tuhan yang merupakan warisan dan sumber kekayaan yang luar biasa yang hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Oleh sebab itu, pertama-tama kita perlu mengerti bahwa uang itu dicetak di sebuah kertas. Kertasnya sebetulnya tidak terlalu berharga. Karena kertas yang sama bisa mencetak brosur,
bisa mencetak buku komik, kertas yang sama bisa dicetak untuk buku tulis dan harganya berbeda. Tetapi setelah ia dicetak menjadi uang, karena orang menghargainya dan itu merupakan alat yang dipakai untuk bisa saling bertukar secara barang, ya, dipakai sebagai alat perdagangan, maka uang menjadi sangat berharga karena yang membuat berharga itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Zaman dahulu sebelum kita pakai uang, kita barter barang dengan barang. Sekarang uang adalah alat. Tetapi justru di dalam saat seperti ini, di mana keuangan kita mungkin sekarang terbatas dan berkurang, kalau kita mengerti beberapa ayat mengenai firman Tuhan yang Tuhan ajarkan tentang uang itu sendiri, mungkin bisa membantu kita untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar di masa-masa yang seperti ini. Pertama-tama, uang itu dimaksudkan sebetulnya untuk menjadi hambanya manusia, alatnya manusia untuk mendapatkan barang, untuk bekerja, untuk kehidupan. Uang dibutuhkan, tapi uang bukan segala-galanya. Dan bahkan bahaya sekali kalau uang itu menguasai kita, sehingga dikatakan harusnya manusia yang menguasai uang, bukan uang yang menguasai manusia. Tapi bukankah dengan segala macam yang dialami manusia, dengan keserakahannya, dengan segala kemerosotan bisnis, manusia menjadi hancur karena bisnis menjadi hancur. Oleh sebab itu, pertama-tama yang kita bisa pelajari bahwa uang dimaksudkan untuk menjadi hambanya manusia, bukan sebaliknya. Biarlah kita belajar bahwa firman Tuhan katakan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Firman Tuhan itu diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kalau kita baca mulai dari ayat 21, di situ diceritakan tentang bagaimana manusia banyak khawatir. Khawatir apa yang harus aku makan, khawatir apa yang harus aku pakai. Hal-hal yang memang diperlukan, makanan diperlukan, pakaian diperlukan, pekerjaan diperlukan, hal-hal itu. Tapi kekhawatiran manusia itu diakibatkan karena kita fokusnya adalah di harta itu sendiri. Dan firman Tuhan katakan sebetulnya nggak usah khawatir. Ya, burung di udara aja dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Lalu di ayat 33 itu dikatakan, yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain itu percayalah itu akan Tuhan berikan, akan Tuhan tambahkan. Karena dia Bapa yang baik, dia peduli dan dia mengerti bahwa kita semua membutuhkan semuanya itu. Oleh sebab itu, poin yang pertama adalah biarlah kita hari ini belajar, fokus kita adalah Tuhan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau fokus kita itu hanya kepada uang atau harta, maka kita sendiri akan kesulitan dan terbawa, terombang-ambing oleh arus yang sekarang sedang sangat menerpa, di mana semuanya tidak pasti. Oleh sebab itu, fokus kita kepada Tuhan. Kita cari dahulu kebenarannya, cari wajah Tuhan. Dan saya percaya waktu kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Waktu kita baca firman, bahwa Tuhan tuh menjaga hati dan pikiran. Di masa yang demikian, yang namanya damai itu tidak perlu menunggu sampai semuanya selesai. Tidak perlu menunggu pandemi baru kita bisa tenang. Tapi yang hatinya, yang fokusnya pada Tuhan, tuh Tuhan berikan damai sejahtera.
Oleh sebab itu baca firman Tuhan, fokus pada Tuhan sehingga kita bisa punya damai sejahtera. Dan kalau kita tahu kita tidak fokusnya kepada uang, fokusnya kepada Tuhan, Tuhan akan menyuplai, mencukupi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya Dia, sesuai dengan kebaikannya. Itu nomor satu, fokus kepada Tuhan, cari wajah Tuhan pertama-tama. Yang kedua adalah kita tetap perlu untuk menanam di setiap musimnya. Menanam benih. Yang kedua adalah kita perlu memberi. Di musim-musim yang sulit ini, kata kuncinya tetap memberi. Ini bukan hal yang umum karena manusia sedang kekurangan uang, dan kalau orang kekurangan uang dia akan lebih irit dan sebisanya tidak mengeluarkan uang. Tapi firman Tuhan katakan tanam benih di setiap musim. Kapan yang terbaik untuk menanam benih? Setiap musim kita perlu menanam benih. Karena kalau tidak ada benih, engkau tidak bisa menuai hasilnya. Oleh sebab itu, jangan menunggu pandemi selesai baru kita menanam benih. Firman Tuhan itu mengajarkan bagaimana seorang janda yang memberikan persembahan yang jumlahnya nggak banyak, tapi itu menjadi satu teladan bagi kita. Firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan apa yang diberikan oleh janda tersebut itu lebih banyak daripada orang Farisi yang kelihatannya memberi banyak uang. Kenapa? Karena janda ini memberikan dari kekurangannya. Nah itu dia. Dia memberi dan dia menanam benih di setiap musim, bahkan di musim kekurangan. Kita semua ada di satu musim di mana musim kekurangan ini, bukan kelimpahan. Tapi bukan berarti kita nggak memberi. Firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah, kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah ini prinsip firman Tuhan. Memang kita memberi itu karena hati yang sudah diberkati, hati penuh pengucapan syukur, hati yang rela dan dengan sukacita memberi. Bukan dengan motif yang salah, aku mau memberi. Karena supaya aku pancing, kalau aku memberi, aku akan diberi, aku akan dibalas. Itu firman Tuhan memang, karena itu hukumnya. Tapi dengan motif yang demikian, itu tidak baik adanya. Tapi kalau kita memberi, kita juga kekurangan, tapi kita tetap mau memberi karena kita mengasihi firman Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan sehingga kita mau melakukan firman Tuhan, itu beda. Oleh sebab itu, kita bisa belajar memberi dengan melihat sekeliling kita. Kalau kita merasa kurang, lihatlah sekeliling kita. Masih ada orang yang jauh lebih kekurangan dari kita. Ini yang harus kita fokuskan, kita tetap merasa bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Jangan melihat orang yang lebih, karena tendensi kita dengan sosial media, kita bisa melihat Instagramnya orang, keadaannya orang, ya kelihatannya seakan-akan kok orang lain jauh lebih baik dari kita. Sehingga kita merasa aduh kasihan saya. Oleh sebab itu kita selalu merasa kurang. Karena aduh coba saya punya lebih maka saya bisa memberi. No, hari ini mari kita belajar. Justru di saat seperti ini coba kita lihat saudara-saudara kita. Sekeliling kita, komunitas dan oikos yang lebih membutuhkan. Sehingga biarlah kita mempunyai gaya hidup memberi. Bukan memberi karena terpaksa, bukan memberi karena takut kalau nggak memberi dihukum Tuhan. Tapi memberi karena kasih. Mengucap syukur bahwa Tuhan baik. Kita benar udah diberkati. Kita benar lebih dari cukup, kita masih bisa makan. Kita masih bisa hidup meskipun mungkin sekarang dibatasi oleh social distancing, atau menurut saya bukan social distance tapi jarak yang tidak bisa dekat.
gereja yang tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi tidak ada yang dapat membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Kita tetap bisa berhubungan satu dengan yang lain melalui alat, melalui teknologi yang canggih. Oleh sebab itu poin yang kedua, tetap kita menabur di musim ini. Jangan takut, karena memang firman Tuhan katakan Tuhan menghargai orang yang memberi. Tuhan tidak peduli kalau dia memang punya hukum. Lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Sebetulnya Tuhan tidak butuh uang kita, tetapi kita yang butuh untuk belajar mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan memberi di saat kekurangan ini, itu kita belajar untuk mempercayakan hidup kita. Kita belajar percaya pada firman Tuhan bahwa Dia itu sungguh Jehovah Jireh, Allah yang sifatnya adalah memberikan apa yang kita butuhkan, menyediakan di mana ada keperluan, Dia menyediakan. Karena itulah sifat Allah salah satunya, Jehovah Jireh. Oleh sebab itu, kalau Tuhan adalah segalanya bagimu, maka fokusmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah segalanya bagimu, maka engkau akan rindu untuk melakukan firman Tuhan. Dan lebih mudah bagi kita untuk memberi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menabung. Memang kita jangan berfoya-foya. Amsal 21 ayat 5 mengatakan demikian. Rancangan orang yang rajin itu mendatangkan kelimpahan. Tapi yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Saya sangat bersyukur di musim-musim ini jemaat-jemaat menjadi sangat kreatif. Bisa melakukan banyak hal yang dulu tidak bisa dilakukan, sekarang terpaksa dilakukan. Yang tidak bisa membuat roti, bisa berjualan roti. Yang tidak bisa memasak dan berjualan. Itu sangat baik. Tapi firman Tuhan juga katakan hati-hati semuanya. Uang yang didapatkan lebih itu baiklah kita berhemat. Ada yang perlu kita pakai. Dan yang nomor satu tadi dikatakan kalau kita fokusnya Tuhan, nomor dua tadi fokusnya juga perlu memberi. Yang ketiga fokusnya itu berhematlah dengan menabung, dengan menginvest. Ya, oleh sebab itu kita perlu untuk belajar mengerti bahwa segala sesuatu kalau dilakukan dengan tekun, kalau engkau mendapatkan talenta untuk menghasilkan uang, lakukanlah dengan tekun. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Dia yang melatih kita untuk menghasilkan keuntungan. Itu ada firman-Nya, dikatakan Dia yang menuntun kita untuk supaya kita sukses. Oleh sebab itu saya percaya kalau kita juga menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan, kita juga belajar di saat-saat ini kita perlu menabung. Menanam uang kita, menginvest dengan bijaksana. Dan setelah kita menabung, kita yang keempat adalah memang memakai uang kita. Kalau tadi save yang keempat. Karena kalau kita tahu menabung, kita juga tahu yang keempat kita boleh memakai uang. Memang harus ada yang kita pakai uang kita. Spend kita, ini kata-kata zaman now itu adalah spendingnya. Berapa yang engkau keluarkan. Nah, berapa? Itu sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Tapi firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 itu luar biasa, dikatakan, ayo diingatkan lagi, ingat jangan jadi hambanya uang. Jangan jadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Di saat seperti ini cukupkanlah. Saya tahu bagi anak-anak muda mungkin bagi beberapa dari kita ini hal yang sulit untuk mencukupkan. Karena kita dasarnya tidak merasa cukup, selalu ada yang kurang. Dengan adanya pandemi ini satu hal yang baik.
dilarang untuk pergi ke mall itu sebetulnya ada yang baik, karena dengan tidak kita ke mall, kita itu juga tidak tergoda karena kita nggak melihat barang-barang yang bagus-bagus. Tapi bukankah tidak perlu belanja di mall? Sekarang belanja online juga menggoda kita. Oleh sebab itu nggak apa-apa, kita perlu. Bahkan perlu berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi biarlah kita bijaksana mengeluarkan uang kita. Firman Tuhan tadi dilanjutkan dengan kata-kata, karena firman Allah berkata, sekali-kali Tuhan itu tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita semua. Kita disuruh jangan jadi hambanya uang. Kita harus menguasai uang. Oleh sebab itu 4 hal yang simpel hari ini. Pertama, di mana harta kita itu, di situ hati kita. Harta kita yang utama adalah Tuhan yang sangat bernilai. Kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya apa aja yang kita butuhkan, gak kekurangan. Menurut Mazmur 23, itu karena Tuhan yang menjadi gembala kita. Oleh sebab itu nomor 1 tadi poinnya adalah benar, fokus kita pada Tuhan. Dialah harta kita yang sesungguhnya. Nomor 2 dikatakan tanam benih. Kita perlu tanam benih bahkan di masa-masa yang sulit ini. Kita tetap memberikan persembahan, memberikan pertolongan kepada sesama kita yang membutuhkan. Karena di sekitar kita banyak orang yang lebih kurang daripada kita. Dan sekali lagi, Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan hati sukarela, penuh sukacita. Bukan orang yang memberi tapi terpaksa dan menggerutu. Orang yang memberi karena ada motif, ya kalau nggak memberi nggak bisa diberkati gitu ya. Padahal firman Tuhan tuh ya dan memang amin, diberkatilah orang yang memberi. Ya, tapi kita melakukannya dengan hati sukacita. Tahu bahwa Tuhan baik, Dia peduli. Dan firman Tuhan yang ngajarin, kalau engkau memberi memang engkau akan diberkati. Yang ketiga adalah tabung, berhematlah, ya, berhematlah, menabung. Kalau kita mendapatkan pendapatan yang lain, kita simpan. Kalaupun pendapatan kita berkurang, kita tetap percaya pada Tuhan. Tapi berhematlah, jangan berfoya-foya. Dan yang keempat adalah kalaupun kita akan memakai uang kita, pakailah uang dengan bijaksana. Dan percayalah bahwa Tuhan itu baik, Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah meninggalkan, menelantarkan, tidak, Dia peduli. Biarlah kita tetap percaya dan fokus kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu hari ini sudah dibagikan. Biarlah ini menjadi benih juga di dalam hati, setiap hati yang mendengar, supaya benih ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Terima kasih Tuhan, kami butuh hikmat-Mu. Bantu kami supaya kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik di saat-saat ini. Bantu kami supaya kami tetap bisa fokus kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkaulah yang menjadi harta satu-satunya yang sangat bernilai di dalam kehidupan kami. Sehingga fokus kami bukan kepada harta itu sendiri, tapi fokus kami kepada Engkau, pada firman Tuhan dan kebenaran. Dan sehingga hati kami bisa penuh dengan sejahtera di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau mengajarkan kepada kami, justru di musim seperti ini kami tetap akan menabur dalam setiap pekerjaan Tuhan, dalam gereja dan rumah Tuhan kami akan memberi. Dan kami akan memberi kepada orang-orang yang berkekurangan di oikos, di komunitas kami ya Tuhan. Dan biarlah sekitar kami melihat bahwa memang kami adalah terang dunia, garam dunia, karena kami bersinar, kami mengekspresikan akan karakter-Mu yang memberi. Kami tidak pelit ya Tuhan, kami murah hati. Dan juga ajar kami supaya kami bisa menabung.
Kalau Engkau telah memberkati dengan banyak kreativitas, sehingga di saat-saat seperti ini, kalaupun ada yang di PHK, kami berdoa Engkau akan membukakan pintu-pintu yang baru, pintu kesempatan yang baru, supaya mereka yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan atau dapat memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka bisa hasilkan, yang menghasilkan keuntungan ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Engkau juga melalui Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami, untuk menegur kami kalau kami juga telah membuang uang secara sia-sia. Tapi biarlah kami bisa untuk senantiasa berhemat, bisa mencukupkan diri dalam segala hal dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkaulah permata hati kami, dan hati kami benar-benar rindu hanya kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Aku memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah berkat Tuhan mengalir dan memberkati setiap jemaat-Mu. Diberkatilah Engkau keluar dan masuk-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga. Rumah tanggamu akan penuh dengan gelak, tawa dan sukacita, damai sejahtera. Ada kerukunan, ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan biarlah hati kami tetap teguh semuanya dalam mengiringi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.